Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 81 sampai dengan 87. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 3, ayo mengamati. Materi pembelajarannya adalah benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Langkah yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Baik, di sini Bu memberi contoh anak-anak. Sifat-sifat benda padat yaitu bentuknya tetap meskipun letaknya dipindah-pindah. Dan juga sifat yang kedua adalah volumenya tetap. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahannya adalah ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaan yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Baik, Ibu memberi contoh mengisi tabelnya anak-anak. Nama benda yang pertama adalah pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, iya kita centang. Dapat digenggam, iya kita centang. Tidak dapat digenggam, tidak kita silang. Benda yang kedua adalah uang logam. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak, ini kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, iya, ini kita centang. Dapat digenggam, iya, kita centang. Tidak dapat digenggam, tidak, kita centang. Selanjutnya, penggaris. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak, kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, iya, ini kita centang. Dapat digenggam, iya, kita centang. Tidak dapat digenggam, tidak. Selanjutnya kelereng. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak, kita silang anak-anak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, ya. Dapat digenggam, ya. Tidak dapat digenggam, tidak. Sekarang batu kerikil. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, ya. Bentuknya tetap. Dapat digenggam, ya. Tidak dapat digenggam, tidak. Kalau kita cermati dari tabel hasil percobaan, nih, semuanya benda padat anak-anak. Pensil, uang logam, penggaris, kelereng, dan juga batu kerikil. Ini sifatnya adalah bentuknya tetap walaupun tempat atau wadahnya berubah-ubah. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Baik, Ibu memberi contoh. Benda padat mempunyai sifat, bentuk, dan volumenya tetap meskipun tempatnya berubah-ubah. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, hasilnya sama, yaitu sifat benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap. Ayo berlatih anak-anak. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah.
Kalau jaraknya dekat, bisa menggunakan meteran roll besar anak-anak. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Kita cermati pada denah anak-anak di sini. Jarak antara rumah Dayu dengan sekolah adalah 6 km. Dan jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Jarak dari rumah Dayu ke pasar, berarti ini kita jumlahkan anak-anak. Jaraknya 6 km ditambah 7 km. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Anak-anak harus ingat dalam menjumlahkan ini nilai satuan panjang, ini satuannya harus sama anak-anak. Di sini kilometer, di sini kilometer, di sini juga kilometer. Selesaikan soal di bawah ini. Ibu mulai dari soal yang pertama. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nih, kita cermati. Jarak yang harus ditempuh 350 meter. Yang sudah ditempuh 200 meter, berarti sisanya kita kurangkan. 350 meter dikurang 200 meter. Sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah ini 350 meter dikurang 200 meter sama dengan 150 meter. Kalau anak-anak masih bingung, ini kita bersusun, kita kurangkan bersusun di sini. Kurangkan 350 dikurang dengan 200. Susun kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 3 dikurang 2, 1. Sama dengan 150 meter. Soal kedua anak-anak. Jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nih, kita cermati. Yang ditanya adalah perbedaan jarak. Perbedaan itu nilai angka yang besar dikurangi dengan yang kecil anak-anak. Itu hasilnya disebut dengan perbedaan. Jadi perbedaannya itu bacakan di sini. Perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah yang besar 4740 meter di sini dikurang dengan 2500 meter. Satuannya harus sama, di sini meter, di sini meter, di sini juga meter. Pertanyaannya di sini dalam satuan meter. Kita kurangkan dulu di sebelah kanan. 4740 dikurang dengan 2500. Kita kurangkan anak-anak. 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 0, 4. 7 dikurang 5, 2. 4 dikurang 2, 2. 2240. Hasilnya adalah 2240 meter. Soal nomor 3 anak-anak. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin putus. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Baik. Jarak yang harus ditempuh 3 km. Yang sudah ditempuh 2 km. Jadi harus menuntun ini selisih. Jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 3 km dikurang 2 km sama dengan 1 km. Anak-anak harus ingat satuan panjangnya harus sama. Di sini kilometer, di sini kilometer, di sini juga kilometer. Soal nomor 4 anak-anak. Tani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km.
Ibu setelah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Baik, kita cermati. Jarak yang harus ditempuh 130 km. Yang sudah ditempuh 50.000 meter. Yang ditanya berapa kilometer dalam satuan kilometer sisa jarak yang harus ditempuh. Baik, sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 130 km dikurang 50.000 meter. Ini kita cermati satuannya. Di sini kilometer, di sini meter. Ini harus kita konversi ke satuan kilometer anak-anak. Menjadi kilometer, kilometer, dan di sini juga kilometer. Ibu ingatkan kembali, konversi satuan panjangnya 1000 meter sama dengan 1 km. Kalau 50.000 meter sama dengan 50 km. Atau kita coret nolnya 3 anak-anak. Di sini 1000 meter ke 1 km dicoret nolnya 3. Berarti di sini juga dicoret nolnya 3 pun menjadi 50. 130 km dikurang 50 km sama dengan 80 km. Soal kelima anak-anak, bantulah Siti menempuh jarak dari rumah ke sekolah. Kita cermati pada dengar. Jarak rumah Siti ke pasar 100 meter. Di sini yang ditanya adalah jarak rumah Siti ke sekolah di sini. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 3 kali 100 meter sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300. Satuannya meter. Ayo bernyanyi anak-anak. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang ataupun volume. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Baik, di sini sudah ada teks lagu berjudul Barisan Musik ciptaan A.T. Mahmud. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri untuk lagu ini. Gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Baik, nanti anak-anak bisa berlatih sendiri didampingi Bapak atau Ibu guru di sekolah. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.